Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. waalaikumsalam. Halo Sobat PR semua, senang sekali kali ini saya Mbak Putri kembali menjumpai Sobat PR dalam program klarifikasi. Dan kali ini kita akan mengajak seseorang untuk berklarifikasi bersama terkait dengan isu krisis dan trust masyarakat. Dan pada pagi hari ini kami akan mengundang Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat pagi, halo Pak Muldoko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat Pak Muldoko? Alhamdulillah Mbak. Seger. Alhamdulillah, seger ya Pak ya. Baik Pak Muldoko hari ini. Cuman stres saja itu. Cuman stres saja. Untuk keroyok begitu banyak. Dikeroyok langsung ya dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih loh Pak, pagi-pagi udah mau dikeroyok nih sama kita. Tapi yang menariknya adalah hari ini kita akan membahas terkait dengan isu krisis dan juga trust dari masyarakat. Dan sebelum kita mulai klarifikasi kali ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Yusuf Iwi Janarko. Beliau adalah Managing Editor dari pikiranrakyat.com. Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Mas Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP selaku Kepala Staf Kepresidenan Indonesia. Selamat datang Pak. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir di acara ini, acara yang kami kasih tajuk klarifikasi. Jadi sesuai namanya, ini adalah ruang bagi banyak kalangan untuk berkumpul bersama kami para pemimpin redaksi media yang tergabung di Pikiran Rakyat Media Network atau biasa kami singkat PRMN. Yang jumlahnya saat ini mencapai 225 media tersebar dari ujung timur sampai ke barat. Ini jadi kesempatan yang baik saya pikir untuk menjelaskan berbagai hal terkait kehidupan bernegara yang meliputi banyak aspek yang jika kami perhatikan sebagian besarnya bersentuhan langsung dengan kehidupan keseharian masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Tak terkecuali juga persoalan kepercayaan atau trust terhadap pemerintah. Jadi setelah ini akan ada banyak pertanyaan, Pak, termasuk juga keresahan dari para pemimpin redaksi kami yang nanti bisa langsung ditanggapi dan semoga bisa menjadi pengikat silaturahmi yang lebih kuat di antara kita semua di sini. Lalu juga video rekaman ini juga nanti akan kami siarkan di berbagai saluran media PRMN, termasuk dalam bentuk artikel. Semoga semangat kami ini sejalan, Pak, dengan program-program baik taktis maupun strategis yang sedang pemerintah laksanakan. Tujuan akhirnya tentu saja untuk bersama-sama merumuskan solusi sebagai bentuk kolaborasi pentahelix antara media massa dan pemerintah. Itu saja, tanpa berpanjang-panjang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Ayu. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Yusuf Wijanarko, Managing Editor dari pikiranrakyat.com. Dan untuk selanjutnya, kita akan langsung memulai klarifikasi bersama dengan Bapak Muldoko. Dan yang pertama kita akan panggilkan rekan kita dari Portal Purwokerto. Ada Mbak Evianti. Selamat pagi Mbak Evianti. Ya, selamat pagi Mbak Evianti. Oke, baiklah Mbak Evianti. Portal, silahkan dengan pertanyaan yang Mbak Evianti untuk Pak Muldoko. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muldoko. Selamat siang. Waalaikumsalam. Saya Evi dari Portal Purwokerto, Pak. Begini Pak, seperti kita ketahui bahwa
Sekarang Indonesia sedang ramai nih Pak dengan adanya demo penolakan terkait dengan kenaikan Pertamax dan Pertalite. Itu terjadi setelah pemerintah menaikkan harga BBM yang secara tiba-tiba. Juga ada kasus Brigadir J Pak terkait dengan Pak Sambo yang seperti snowball itu Pak telah menimbulkan banyak spekulasi tentang motif yang merembet kemana-mana. Juga tentang isu kenaikan harga tepung mie instan, tapi ternyata tidak terbukti. Dan yang paling anyar adalah terkait dengan ancaman mogok buruh nasional itu Pak. Dan isu-isu nasional yang lainnya. Apakah Bapak melihat dengan kondisi seperti ini adanya penurunan trust masyarakat kepada pemerintah? Apalagi menjelang Pilpres nih Pak, kemungkinan kebijakan pemerintah itu akan digoreng oleh yang ingin maju Pilpres mendatang. Bagaimanakah pemerintah membaca situasi seperti ini? Adakah langkah-langkah pemerintah saat ini untuk menaikkan kembali trust pemerintah di hadapan masyarakat? Itu saja 2 pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, silakan Pak Muldoko dengan jawabannya nih Pak. Ya, isu ya nggak pernah berhenti lah, selalu berkembang. Itu biasa, mengelola negara kalau nggak ada isu juga nggak rame begitu. Jadi biasa sih. Pertanyaannya apakah itu sudah dikalkulasi, kan begitu? Sudah pasti, karena Presiden selalu berpikir untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan rakyat. Jadi saya juga melihatnya kurang tepat atau kurang pas ya, teman-teman saya mahasiswa dan buruh itu demo. Karena yang diperjuangkan itu orang kaya, bukan orang miskin yang diperjuangkan. Artinya apa? 80% dari subsidi BBM itu yang menikmati orang mampu ke atas. Kan ironis itu. Gitu. Jadi menurut saya mari kita jernih di dalam melihat bahwa pemerintah selalu memberikan klarifikasi, memberikan berbagai penjelasan bahwa kita sekarang ini sedang memperbaiki untuk address subsidi yang tepat. Jadi kalau kemarin saya berbicara dengan Ibu Dirut Pertamina, bagaimana teman-teman mahasiswa sebagian itu ikut terlibat di dalam bagaimana address untuk subsidi BBM betul-betul tepat sasaran dan mereka ikut mengawal, itu baru bagus. Bukan turun ke jalan tetapi tidak ngerti arahnya ini. Arah pemerintah sangat jelas bahwa kita ingin memperbaiki bahwa subsidi itu betul-betul tepat sasaran. Pertanyaannya, apakah sekarang belum tepat? Ada perubahan-perubahan data yang karena COVID-19 kemarin, berikutnya karena DTKS yang BPS itu sudah cukup lama, ini sedang dalam perbaikan. Itu perbaikan data. Yang kedua, sedang dibangun sebuah sistem My Pertamina agar apa? Agar orang-orang dalam kapasitas tertentu, walaupun ini aturannya perpresnya bentar lagi turun ya, kendaraan yang berapa cc yang harusnya tidak mendapatkan subsidi, yang kendaraan yang cc-nya sekian nggak boleh dapat subsidi. Ini sedang kita atur, gitu. Jadi semestinya yang perlu dipahami bersama kita ini, kalau teman-teman memperjuangkan bagaimana ikut membantu pemerintah di dalam untuk agar tepat sasaran tadi. Jangan turun karena kenaikan BBM. Karena turun karena BBM itu sebuah sebuah upaya pemerintah untuk membuat keseimbangan baru sebenarnya, ya. Beginilah. Ada hal-hal yang
tidak bisa dihindari. Sebagai contoh, harga BBM kita itu sangat tergantung dari juga harga dari luar. Karena apa? Karena memang import kita cukup besar. Ini nggak bisa dihindari bahwa kenaikan harga di luar itu pasti akan mempengaruhi kenaikan BBM dalam negeri. Karena lifting kita semakin turun. Sehingga import kita cukup besar dari apa yang diproduksi kita sendiri. Tuh. Yang kedua, beban APBN kita ini cukup berat. Jadi kalau tidak ada penyesuaian harga, maka subsidinya itu sangat besar. Begitu. Yang ketiga, kuota itu sudah diukur kemarin sebagai contoh ini ya. Solar itu semestinya kuotanya itu hanya 15 juta. Tapi sekarang meningkat menjadi 17 juta. Berikutnya Pertalite dari 23 juta menjadi 29 juta. Dan ini Desember udah habis. Sehingga kalau tidak ada penyesuaian harga, ya sudah memang nanti akan menyulitkan. Itu. Jadi ini beberapa alasan kenapa sih ada kenaikan harga BBM itu. Tapi yang jelas pemerintah sangat-sangat menginginkan ya bahwa subsidi itu betul-betul tepat sasaran. Itu. Terus yang kedua, ada skema baru yang dikembangkan yang saya pikir teman-teman juga sudah tahu. Bagaimana subsidi ke depannya nanti dari subsidi barang menjadi subsidi orang. Ya, ini juga larinya harus data lagi. Sebagai contoh LPG ya, itu yang 3 kiloan, itu subsidinya subsidi barang. Sehingga semua bisa menikmati itu. Makanya ya bisa lari ke orang kaya, bisa lari ke menengah dan sudah yang pada akhirnya masyarakat yang harusnya yang menerima itu malah bercampur aduk dengan yang punya, yang orang masyarakat punya gitu. Nah, tapi nanti kalau sudah betul-betul datanya tepat, udah diberlakukan, maka harapannya semua subsidi itu tepat sasaran. Jadi itu pandangan saya, perlunya teman-teman yang demo itu memahami bahwa yang Anda perjuangan sekarang di jalan itu memperjuangkan kepentingan orang kaya, memperjuangkan kepentingan orang mampu. Karena sesuai dengan data BPS, 80% dari subsidi itu dinikmati oleh orang mampu. Ini poin ini, tolong teman-teman ikut memahami semuanya. Itu dari sisi BBM ya. Berikutnya tadi dari sisi isu tentang Sambo. Saya tidak memasuki area teknikalnya, karena itu memang bukan bagian saya, tetapi petunjuk Presiden sudah sangat clear kepada Kapolri. Segera dituntaskan dan transparan. Itu kebijakan besarnya dari Presiden seperti itu. Karena ini berkaitan dengan trust terhadap institusi yang saat ini menghadapi situasi seperti itu. Jadi saya pikir Pak Kapolri sudah memahami apa yang diinginkan oleh Pak Presiden dan tahapan-tahapan itu sudah mulai transparansi muncul, berikutnya mungkin teman-teman masih nggak sabar kenapa tidak begitu cepat. Nah itu saya pikir itu juga sudah dipahami oleh Pak Kapolri. Wes ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Muldoko atas jawabannya. Mulai dari isu BBM sampai dengan kasus Verdi Sambo yang saat ini mungkin masih hangat di tengah-tengah masyarakat. Kita akan ke pertanyaan yang akan diberikan oleh rekan kita dari Jayapura, Muhammad Rafiq, Suara Jayapura. Selamat pagi, Mas Rafiq. Silakan Mas Rafiq dengan pertanyaannya untuk Pak Muldoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muldoko. Siang Mas Rafiq. Ya Pak, saya masih terkait dengan 2 hal. Pertama BBM, kemudian soal pangan Pak.
kalau kita tahu kan krisis ini kan sebenarnya tidak mengenal momentum dan juga tidak mengenal kondisi. Kalau memang krisis ya krisis, Pak. Nah, saya ingin saya tanyakan apakah dengan kondisi sekarang ini, saat ini, apakah ada indikasi mengarah kepada krisis BBM, terus kemudian juga pada krisis pangan. Nah, pangan ini kan yang paling salah satunya yang menonjol itu adalah soal gandum. Nah, kalau gandum krisis ini kan harga mie instan juga bisa naik juga, Pak. Nah, terus yang saya tanyakan, Pak, apakah krisis-krisis yang terjadi itu faktor terbesarnya apakah dari eksternal atau internal, Pak? Nah, terus kemudian mengenai kondisi perang saat ini antara Rusia dan Ukraina, apakah itu juga bagian dari salah satu faktor terjadinya krisis BBM maupun pangan, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Mas Rafiq dari Jayapura. Silakan Pak Muldoko dengan jawabannya, Pak. Iya, Mbak. Ya, Mas Rafiq, saya pikir memang dunia saat ini menghadapi 3 isu besar ya. Satu, berkaitan dengan energi ya. Yang kedua, berkaitan dengan food. Yang ketiga, berkaitan dengan financial global. Energi bukan hanya menimpa Indonesia, Eropa juga kalang kabut itu menghadapi situasi itu. Betapa Nord Stream-nya Rusia diberhentikan, Jerman akan menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Gitu. Berikutnya, memang harga energi ini sedang naik di dunia. Mau tidak mau pasti ya kondisi eksternal itu akan mempengaruhi internal. Ditambah lagi kondisi internal kita, ya importnya besar atau lifting kita semakin menurun. Itu pasti akan mempengaruhi ya, karena kita hidup dalam lingkungan global yang saling interdependensinya tinggi. Itu masalah BBM. Berikutnya masalah pangan. Apakah pangan juga terpengaruh? Iya, alhamdulillah pada 4 tahun terakhir kita ini menghadapi kondisi yang sangat baik ya. La Nina ini sangat baik, cuacanya basah, sehingga panen kita relatif dalam 1 tahun itu bagus hasilnya. Akhirnya kita tidak import beras, itu ya, tidak import beras, relatif tidak import beras. Kecuali mungkin beras-beras khusus ya, beras basmati itu ya yang dari India. Tapi untuk beras secara umum kita tidak import ya. Jagung pun kita juga nggak import. Kita import jagung khusus untuk industri ya, yang jumlahnya tidak begitu banyak. Karena situasi fenomena alamnya sangat membantu kita. Nah, yang kita khawatirkan bahwa setelah La Nina itu ada El Nino. El Nino itu musim kering yang berkepanjangan, nanti akan risikonya akan ada kebakaran lah, berikutnya kegagalan panen lah karena nggak ada air. Nah, ini risiko alam ya, atau karena diakibatkan oleh alam. Untuk itulah Presiden udah buru-buru menyiapkan alternatif tanaman ya. Tanaman sorghum itu salah satu alternatif karena sorghum itu bisa ditanam dalam situasi tanah-tanah yang marginal maupun airnya yang cukup rendah ya kebutuhannya. Berikutnya tentang gandum ya. Gandum itu kita itu sepenuhnya import ya. Ukraine menguasai pangsa ekspor gandum itu sebesar 28%. Jagung 15%. Dan ekspor pupuk 13%. Teman-teman sekalian, pastinya itu akan mempengaruhi supply-nya ke Indonesia. Pasti akan mempengaruhi supply ke Indonesia. Oke, untuk gandum. Ya. Untuk gandum kebutuhan kita sangat besar. Jadi kalau antara Ukraine dengan Rusia terjadi situasi instability, pasti akan mempengaruhi input ke Indonesia. Itu pasti. Berikutnya untuk pupuk ya. Pupuk kita itu
dari bahan bakunya dari gas. Gas naik pasti akan memengaruhi urea naik. Berikutnya kita juga import pupuk dari Belarus awalnya, KCL kita. Tetapi ada persoalan dengan Amerika sehingga Belarus tidak boleh melakukan transaksi dalam US dollar. Akhirnya dia nggak bisa jualan pupuk dan sekarang kita membeli pupuk dari negara lain, di antaranya dari Kanada. Harganya lebih dari 2 kali lipat. Sehingga akan mempengaruhi petani lagi ini, ya, akan mempengaruhi kehidupan petani karena harga pupuk akan mahal. Sekarang ini pemerintah baru bisa memberikan subsidi 9 juta, ya, padahal kebutuhan masyarakat itu 24 juta. Nah ini yang ada keluhan-keluhan dari petani kita. Tapi ya memang tidak bisa diberikan sepenuhnya gitu. Ini masalah pupuk juga akan mempengaruhi produktivitas dari para petani kita. Itulah kondisi-kondisi global yang memang tidak bisa dihindari, ya. Berikutnya financial global juga mempengaruhi bagaimana negara-negara sekarang itu Eropa, Amerika, Turki mengalami turbulensi di sektor keuangannya. Inflasinya tinggi, pertumbuhannya reduksi dan seterusnya. Alhamdulillah kita masih bisa cukup baik. Itu teman-teman sekalian kondisinya. Apakah kita sudah antisipasi? Sudah, kita sudah antisipasi bahwa gandum salah satu alternatif, sorghum salah satu alternatif yang saat ini sedang dibuatkan roadmap-nya oleh Presiden, oleh Kementerian Pertanian. Kita menuju kepada 200.000 hektar dan kita sedang memperbaiki ekosistemnya. Kenapa gandum itu tidak bisa bertumbuh industrinya dengan baik atau budidayanya tidak bisa bertumbuh dengan baik? Karena off-taker-nya itu tidak ada. Karena off-taker-nya tidak ada secara masif, maka akan mempengaruhi industrinya. Industrinya nggak bertumbuh. Industri nggak bertumbuh akan mempengaruhi budidayanya. Budidayanya nggak bisa berjalan dengan masif, akan mempengaruhi risetnya. Sehingga benih-benih gandum itu kita tidak bisa seperti padi. Padi itu sudah ekosistemnya berjalan semuanya. Mulai dari riset, budidaya, industri, marketnya. Jagung juga sudah termapan. Gandum ini sedang kita benahi karena Presiden sangat concern. Dari gandum itu kita bisa mengeluarkan etanol dari pohonnya. Berikutnya kita bisa membuat tepung dari berasnya atau benihnya itu, dan juga bisa untuk kepentingan pangan kita maupun untuk kepentingan pangan unggas maupun ternak. Nah, ini sebenarnya konsep besar ini sangat-sangat membantu Indonesia nanti seandainya terjadi seperti apa yang saya katakan tadi, terjadi El Nino, ya, musim kekeringan itu pastinya sorghum menjadi andalan kita ke depan. Termasuk juga apa itu sagu, ya, sagu. Kemarin kita webinar masalah ini dengan Pesagi. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Saya persilakan. Baik Pak Muldoko, terima kasih atas jawabannya. Ini membuka mata kita bahwa tadi sorghum dan juga sagu ini menjadi salah satu peluang besar juga yang dimiliki dari industri pangan di Indonesia. Kita akan bergerak ke wilayah Kota Bandung. Ada rekan kita Mbak Mia Dasmawati dari Mata Bandung. Selamat siang Mbak Mia, silakan dengan pertanyaannya Mbak Mia. Siang Mbak, ya Mbak. Ya, silakan Mbak Mia. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam, ya Mbak Mia. Saya Mia dari Bandung Pak. Saya mau bertanya Pak, soal krisis ini memang menarik ya Pak. Apalagi kemarin Menteri Parekraf Bapak Sandiaga Uno sempat berbicara soal perang Rusia dan Ukraina yang profitable. Dan Indonesia bisa mengambil untung dengan melakukan pembelian minyak mentah dari Rusia. Dengan politik yang bebas aktif tentu ini tidak jadi kendala ya Pak, tapi masih ada konsekuensi yang harus kita terima terkait mengambil celah ini. Nah, bagaimana Pak, terutama kalau kita berbicara tentang trust masyarakat dari beberapa survei media yang menyebutkan bahwa
masyarakat lebih mendukung Indonesia pro ke Rusia. Bagaimana tanggapan Bapak? Hatur nuhun. Hatur nuhun, Mbak Mia Dasmawati, terima kasih banyak dari Kota Bandung. Silakan Pak Muldoko dengan jawabannya, Pak. Sampurasun dulu nih. Sampurasun rampes. Iya, iya. Mbak Mia ya, Bandung ya. Iya, betul. Yang jelas dalam konteks apakah itu hubungan politik maupun perdagangan, semaksimal mungkin kita tetap meletakkan politik luar negeri kita menjadi basic ya. Yang kedua, kita juga mempertimbangkan bagaimana kepentingan nasional gitu. Kalau kepentingan nasional kita umpamanya dalam sektor migas ini terganggu, maka ya dengan segala cara diplomatik yang terbaik kita harus bisa berbuat sesuatu. Itu. Jadi tetap bahwa bagi pemerintah memandang hubungan antara situasi yang terjadi Rusia dan Kroasia tetap menempatkan politik luar negeri yang netral itu sebagai yang dikedepankan. Jadi tidak memihak kanan dan kiri. Sangat jelas kemarin apa yang digambarkan oleh kunjungan Bapak Presiden ke Kroasia dan ke Rusia. Itu sebuah potret yang jelas bagaimana Indonesia berposisi atas situasi yang terjadi itu. Berikutnya yang kedua, pertimbangan kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita tidak boleh terganggu situasi apapun. Kepentingan nasional kita adalah bagaimana masyarakat aman dan sejahtera. Tuh. Dari sisi pemenuhan ya, pemenuhan kebutuhan oleh pemerintah, maka apapun akan ditempuh agar ketahanan energi itu harus tetap ada, ketahanan pangan harus tetap ada, apapun situasinya itu akan diperjuangkan oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, luar biasa. Akan terus diperjuangkan apalagi untuk kepentingan masyarakat luas begitu ya. Dari Bandung, Pak Muldoko, kita akan ke daerah istimewa Yogyakarta. Adarkan kita Mas Iman Fahrudin dari Berita DIY. Silakan Mas Iman. Siap. Dengan pertanyaannya. Terima kasih. Selamat siang, Jenderal. Perkenalkan, saya Iman dari Jogja. Pak Muldoko, sebagaimana yang kita ketahui, saat ini sebagian besar bangsa di dunia itu sedang mengalami krisis global. Yang mana sebenarnya ini bisa jadi kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk gain more trust dari rakyatnya. Tapi salah satu tantangannya adalah persepsi publik yang opini publik terhadap pemerintah yang saat ini itu mudah sekali dibangun hanya berdasarkan dari informasi di media sosial. Sebagai contoh, misal pemerintah baru saja membuat keputusan A, kemudian banyak influencer yang berkomentar terhadap keputusan itu. Kemudian banyak sekali yang setuju dan ini kemudian jadi opini publik. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah juga mempertimbangkan opini publik di setiap pengambilan keputusannya, atau pemerintah hanya mempertimbangkan sejauh mana keputusan yang diambil itu lebih bermanfaat dibandingkan dengan bagaimana reaksi publik. Kemudian sejauh mana pemerintah aware terhadap hal ini dan bagaimana menyikapinya. Demikian pertanyaan dari saya, Pak Muldoko. Terima kasih. Ya. Mas Iman, terima kasih banyak dari Jogja. Silakan Pak Muldoko. Angel itu Mas Imam jawabnya itu. Tapi begini ya, teori dasarnya bahwa kebijakan itu si malakama. Tidak dimakan ibu mati, dimakan bapak mati. Itu teori dasarnya seperti itu. Tapi seorang pemimpin harus membuat keputusan. Apapun risikonya, pasti sudah terkalkulasi dengan baik. Pak Jokowi sangat-sangat concern untuk mendengarkan pendapat, pandangan, kritik, saran dari masyarakat. Sangat-sangat betul. Contohnya, kenaikan BBM itu melalui pertimbangan yang sangat-sangat panjang. Teman-teman sekalian, untuk LPG gas LPG
LPG 3 kilo itu sudah 14 tahun. Harganya belum naik. Hanya 4.300 dari harga keekonomiannya itu 20.000 kalau tidak salah ya, 20.000. Bayangkan tuh. Karena apa? Karena Presiden hitung betul ini kalau naik risikonya itu kepada masyarakat kecil seperti apa dan seterusnya. Betul-betul Presiden sangat-sangat concern atas itu. Tapi terhadap fenomena media sosial memang ya memang seperti itulah. Apapun pemerintah lakukan itu pasti ada komentar. Ya. Dan sekarang ini menurut saya memang terjadi sebuah paradigma baru komunikasi ini. Semua dari kita sekarang bisa menjadi kontributor berita. Kalau dulu kan enggak, dulu kita itu hanya patokannya wartawan ngomong apa ya baru kita percaya. Sekarang ini semua orang bisa menjadi kontributor itu masalah. Sekarang nggak ada lagi isu nasional, nggak ada isu lokal. Isu lokal, very lokal, sublokal, begitu itu terekspos besar, itu menjadi isu nasional. Itu. Jadi ini memang situasi sedang seperti itu. Untuk itulah KSP yang bertanggung jawab terhadap komunikasi publik itu di sini itu saya bikin juga hampir mirip-mirip lah dengan kantornya teman-teman sekalian itu. Ya, bagaimana kita di BID itu melihat isu dan perkembangannya. Berikutnya kita mitigasi isunya seperti apa. Terus kita itu daily briefing kita lakukan terus-menerus agar kita nggak ketinggalan. Berikutnya kita membuat narasi tunggal agar teman-teman di kementerian lembaga itu tidak kanan kiri. Ini kita satu komando begitu. Tetapi sekali lagi kita sekarang ini yang kita lawan adalah kecepatan. Kecepatannya nggak bisa kita hindari. Kita sudah tambah gas lagi, tapi yang di luar gasnya lebih kencang lagi. Jadi itu situasinya. Maka saya selalu mengatakan bahwa mengelola negara itu tidak mudah, ya. Dengan berbagai situasi dan kondisi yang selalu berubah. Dan di KSP inilah kita sangat tahu persis bahwa bagaimana perkembangan isu luar biasa. Ditambah lagi perkembangan hoax atau disinformasi yang memang diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu, itu juga menambah kerumitan. Itulah situasinya teman-teman sekalian. Poinnya adalah Presiden sungguh sangat memperhatikan bagaimana pandangan publik, bagaimana pendapat umum, bagaimana saran-saran dan kritikan, itu sangat-sangat concern dengan itu sebelum beliau mengambil keputusan. Ya, terima kasih Mas Imam. Oke, terima kasih Mas Iman dari Berita DIY. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai krisis, kemudian juga isu nasional, kali ini kita ngobrolnya lebih ke pertanyaan yang lebih santai ya Pak Muldoko. Nah, kemarin ini sempat ramai berita tentang Pak Muldoko naik pesawat kelas ekonomi. Bagi seorang menteri, naik pesawat kelas ekonomi ini kan menjadi sesuatu hal yang nggak biasa ya Pak Muldoko. Bukan soal prestis saja, tapi juga di sisi lain kita bicara ada faktor-faktor penting seperti keamanan yang mungkin harus juga diperhatikan. Di sisi lain, citra sederhana pejabat negara atau public figure di mata masyarakat itu kan magisnya tuh luar biasa begitu ya Pak ya. Dan kita lihat di sini contohnya di mana simpati begitu deras mengalir ke tokoh-tokoh masyarakat yang dirasa membumi. Nah, kira-kira dengan citra sederhana yang ditampilkan, ditambah dengan sudah mulai ramai juga ini Pak dukungan bagi Pak Muldoko maju RI 1, kalau kita cocoklogi atau kita sambung-sambungkan begitu Pak Muldoko, apakah benar ada niatan dari Pak Muldoko untuk ke arah sana atau mungkin RI 2? Ada tidak Pak rencana itu? Terus apa hubungannya naik pesawat sama capres atau cawapres? Citranya itu Pak, citra yang membumi ini kan banyak digaung-gaungkan dan diinginkan oleh masyarakat.
pesona ini besar sekali. Nah, apakah itu juga yang mungkin menjadi daya tarik bagi Bapak untuk nanti bolehlah RI1 atau RI2 begitu Pak? Gak nyambung belas. Jadi begini loh, kita mungkin masyarakat baru tahu bahwa saya itu naik baru kali ya. Coba cek di KSP itu, dicek di sekretaris saya itu naik pesawat itu udah berkali-kali, naik Lion saya jarang ya, tapi naik Citylink saya sangat sering ya. Itu kalau Garuda nggak ada ya Citylink nggak ada masalah. Campur aduk dengan masyarakat, emang so what begitu? Apa masalahnya? Tapi karena di cocokologi tadi itu apa tuh ilmu itu jadi ribet. Cocokologi di media sosial rame loh Pak. Iya, jadi ribet. Padahal saya sendiri apa sih yang salah ini? Gitu. Naik kereta juga begitu. Saya dulu itu gelantungan SMP dulu, ya. Saya sampai kemarin waktu selesai jadi mantan Panglima TNI dari Surabaya ke Jember 7 jam atau 6 jam naik kereta api ekonomi, ya nggak ada masalah itu, nyampe juga dengan selamat. Jadi kita ini kadang-kadang berlebihan ya dalam melihat sesuatu ya. Ntar aku pakai pesawat pribadi, mulai tambah rame mana? Jadi terus yang bener yang mana ini begitu. Jadi menurut saya janganlah seperti itu, karena bagi kita itu, bagi saya khususnya, saya orangnya praktis, perlu ada naik taksi. Kalau jalan macet perlu loncat naik ojek, apa yang salah? Oh itu semuanya disiapkan untuk kita, gitu. Jadi tidak ada yang berlebihan bagi saya, dan saya tidak ingin membangun citra dari naik pesawat seperti itu atau naik kereta. Kebetulan juga ada yang foto saya lagi sholat, dikomentari lagi, itu orang sholat aja kok ya disalahin begitu. Apa yang salah gitu loh ya. Begitu. Jadi saya tidak ada ingin cari sesuatu dari itu. Apakah itu saya nyari popularitas? Nggak perlu bagi saya, karena saya sudah merasa populer begitu. Dan artinya memang membumi adalah sesuatu yang sudah mengakar di hidup Pak Muldoko sejak kecil, begitu ya. Jadi nggak ada masalah naik ekonomi, naik kelas apapun gitu ya. Dulu susah Mbak, cerita aku nangis enggak. Tapi Pak Muldoko, apakah nanti kalau misalkan ada yang ingin menggandeng Bapak begitu, adakah keinginan ke sana Pak? Yang pertanyaanmu menggoda gitu. Loh, tidak menggoda. Menjebak sedikit boleh lah Pak. Enggak lah, kita ini sebagai prajurit ya, sebagai anak buahnya Pak Jokowi, perintahnya Pak Jokowi sangat jelas. Para menteri kerja yang baik, kerja concern, fokus kepada tugas masing-masing. Kita fokus kepada pelayanan publiknya. Kita fokus kepada isu-isu yang dirasakan oleh masyarakat perlu solusi. Maka saya punya program KSP Mendengar, karena saya betul-betul ingin mendekatkan antara istana dengan masyarakat itu. Dan KSP Mendengar itu bukan persoalan basa-basi, itu betul-betul kita lakukan dan segera kita carikan solusinya. Jadi untuk sementara kita fokus pada urusan pekerjaan. Kalau seandainya masyarakat mau dorong, mau mendeklarasi, mau kayak kemarin di kampung saya ada kumpul-kumpul memberikan dorongan kepada Pak Muldoko untuk jadi presiden, yo karepmu dhewe. Itu ya punya hak masyarakat kan begitu. Masa saya harus larang? Kan enggak. Jadi itulah kira-kira situasinya. Memang sekarang ini dalam situasi politik yang seperti sekarang, saat ini semua selalu dikait-kaitan dengan pendekatan ilmu cocokologi Pak. Cocokologi. Pak Muldoko, ada pertanyaan juga nih untuk Pak Muldoko. Kalau kita tahu Pak Muldoko ini merupakan ketum dari Periklindo, dan kita tahu ini merupakan salah satu yang luar biasa sekali, di mana akhirnya penggunaan kendaraan listrik juga sudah ditekan impresnya ya Pak ya, dan juga
menjadi kendaraan dinas begitu. Mengapa Pak Muldoko merasa bahwa penting sekali untuk kita menggaungkan dan juga mungkin mengupayakan kendaraan listrik ini menjadi salah satu moda transportasi baru, opsi pilihan bagi masyarakat di tengah-tengah krisis dan juga isu nasional saat ini, Pak? Ya, terus terang bahwa salah satu substansi impres itu memang kita dorong dan Periklindo punya kontribusi ya di situ. Pemerintah harus memberikan contoh. Jangan pemerintah teriak-teriak orang lain supaya menggunakan mobil listrik, tapi di lingkungan government sendiri tidak menggunakan mobil listrik. Enggak benar dong gitu. Maka Presiden buru-buru mengeluarkan impres ini untuk memberikan penekanan agar jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri memberikan contoh untuk menggunakan mobil listrik duluan. Pertanyaannya, apa sih urgensinya? Ada dua urgensi. Satu, dari sisi efisiensi agar subsidi BBM itu bisa berkurang. Ya, yang kedua, komitmen Indonesia dalam Protokol Paris bahwa kita pada 2060 menuju pada zero emisi, maka harus kita mulai sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan impres ini inline dengan tema besar dalam G20. Bagaimana transformasi energi itu nanti menjadi subtema dalam pertemuan itu. Jadi ini sudah dipikirkan masa-masa oleh Pak Presiden, semuanya dalam rangka menuju Indonesia yang semakin bersih, semakin efisien, dan kita semakin mandiri dari sisi itu. Itu Mbak kira-kira. Terakhir penutup perbincangan kita Pak Muldoko, boleh disampaikan terkait dengan perkembangan terupdate mungkin yang dimiliki mengenai kasus Bjorka, Pak? Oh itu, ya. Kita, saya pikir Pak Menko Polhukam sudah memberikan penegasan tentang itu. Ya. Kita negara yang berdaulat, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kita harus tegas itu, kalau tangkap hukum seberat-beratnya. Nggak ada kata maaf menurut saya. Itu. Karena apa? Karena ini sudah mengganggu tata kelola negara. Ya. Berikutnya mengganggu privasi seseorang. Ini sungguh tidak boleh dalam kehidupan bernegara, karena negara menjamin memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjamin kedaulatan bernegara, itu tugas negara. Untuk itu harus tegas, nggak ada lagi kalau saya nggak ada maaf-maafan, digas habis gitu. Itu kira-kira pandangan saya. Digas habis. Pak Muldoko, apa pesannya dan harapannya bagi bangsa negara Indonesia khususnya melewati berbagai krisis dan juga isu nasional global yang terjadi saat ini? Silakan Pak Muldoko. Yang pertama bahwa isu ini bukan untuk menakut-nakuti, bahwa isu ini beneran terjadi, bahwa situasi dunia sedang tidak baik-baik dan itu bisa membawa imbas ke Indonesia. Seperti tadi yang sudah kita bicarakan. Tetapi kita sebagai bangsa yang besar, yang dianugerahi oleh Tuhan dengan cuaca yang sangat baik, maka kita mestinya tidak perlu takut dalam menghadapi krisis pangan. Karena masih banyak alternatif-alternatif lain yang bisa menjadi sumber energi, sumber karbohidrat, dan seterusnya. Laut kita luar biasa, ya. Lahan kita luasnya seperti ini. Jadi kita jangan pesimis dalam menghadapi isu food security. Dalam sisi energy security, kita juga mesti berhemat. Kalau bisa dihemat untuk tidak boros-boros menggunakan BBM, kenapa tidak? Kalau kita sudah mulai bisa membeli mobil listrik atau motor listrik, kenapa tidak? Kan begitu. Karena itu akan membawa dampak yang sangat baik bagi Indonesia ke depan. Berikutnya dari sisi krisis finansial global, kita saat ini menghadapi kondisi yang baik ya Indonesia, tetapi pemerintah juga sudah siap-siap. Jangan sampai terjadi inflasi lagi ke depan yang semakin dalam. Ini juga sedang kita bekerja keras. Untuk itu masyarakat juga perlu cukup berhemat, ya, cukup perlu berhemat.
dalam menghadapi situasi ini agar gejolak apapun kita bisa survive. Itu kira-kira teman-teman sekalian, dan saya juga meminta teman-teman untuk selalu optimis. Situasi apapun bisa kita lewati dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Situasi apapun pasti kita bisa lalui. Terima kasih banyak kepada Kepala Staf Kepresiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko. Pak Muldoko, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk klarifikasi banyak hal pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan juga terima kasih banyak atas kesempatan dari teman-teman dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke yang sudah join dalam klarifikasi pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam program klarifikasi selanjutnya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.